Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Janira Putri, yang pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana sih membuat rangkaian folder menggunakan Tinkercad. Pada video ini saya akan menjelaskan rangkaian folder one bit dengan menggunakan gerbang logika dasar yang direalisasikan di atas breadboard. Nah, full adder, sebelumnya kita ketahui kalau full adder ini merupakan salah satu rangkaian logika kombinasional yang digunakan untuk menjumlahkan tiga buah bit, yaitu A, B, dan carry in, yang dimana rangkaian ini memiliki dua output, yaitu sum dan carry out. Nah, pada rangkaian ini saya menggunakan komponen-komponen berikut. Yang bisa dilihat bahwa di sini ada disk switch, habis itu ada uh, SOR gate, AND gate, OR gate, habis itu ada power supply untuk memberikan tegangan ke rangkaian digital. Habis itu ada LED dua warna, ada yang merah dan ada yang kuning, ada dua resistor, dan ada breadboard. Oke. Mungkin untuk membuat rangkaiannya saya percepat ya. Bisa kalian lihat di sini yang dimana saya sudah membuat rangkaian flow adder. Nah, yang di sini dari power supply saya sambungkan kabel yang untuk jalur VCC ke kabel hitam ke jalur GND atau ground ya. Nah, pada breadboard. Habis itu input A, B, dan C in itu disambungkan dari diff switch ke IC SOR. Nah, habis itu menghasilkan nilai A SOR B. Nah, kemudian hasilnya dioperasikan lagi dengan C-in untuk mendapatkan nilai sum. Nah, selanjutnya jalur carry ini dihitung dengan dua AND gate. Nah, yang pertama menghitung A AND B dan yang kedua menghitung C-in AND eh, kali A SOR B. Misalnya. Nah, kedua hasil dari N tersebut kemudian dihubungkan ke gerbang OR untuk mendapatkan output carry out. Nah, keluaran dari sum dan carry ini ditampilkan menggunakan LED sebagai pembatas arus. Nah, jika saya contohkan nih, sudah apa tuh dimulai simulasinya, yang dimana kita lihat bahwa di sini nilai A, B, C, I-nya misalnya 000, hasilnya hasil outputnya S-nya 0, C-nya 0, bisa kita lihat bahwa benar ini. Nah, misalnya kita ubah nih C-in-nya menjadi 1, kita buktikan kalau apakah S-nya itu 1 atau bukan. C-in-nya nih 1, S-nya nyala, berarti sesuai dengan tabel kebenaran. Tapi kita tes lagi. Nah, misalnya B-nya 1, C-in-nya 0. Nah, apakah S-nya nyala? Oke, ini nyala. Oke. Dan di sini mungkin hanya beberapa saja yang saya akan buktikan tabel kebenarannya. Tapi eh, singkatnya mengenai rangkaian full adder ini eh, bisa dibuat dan didemonstrasikan. Nah, rangkaian ini juga sangat penting yang dimana untuk implementasi unit aritmetika di sistem digital dan prosesor. Nah, mungkin itu saja hasil presentasi saya tentang rangkaian full adder. Saya ucapkan terima kasih dan bye. Perkenalkan, nama saya Hamzah Hadi Triadi dengan NIM 101012330057 dengan absen 27. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian LED 7 segment. Pada simulasi Tinkercad kali ini, saya menggunakan microcontroller Arduino Uno, breadboard, resistor,
dan LED 7 segment. Nah, sebelumnya pada LED 7 segment ini terdapat 7 segmen, di antaranya yaitu dari segmen A, B, C, D, E, F, dan G. Totalnya itu ada 7. Nah, pada LED 7 segmen ini terdapat 7 common terdapat 2 tipe common, yaitu common anoda dan common katoda. Kalau common anoda dia itu akan terhubung ke dalam VCC, sedangkan kalau tipe commonnya katoda dia itu akan terhubung ke ground. Nah, pada simulasi kali ini saya menggunakan tipe common katoda yang mana dihubungkan ke ground untuk pin commonnya. Nah, pada simulasi kali ini saya akan menampilkan di LED 7 segment ini dari nilai 0 hingga ke 9 karena jumlah bitnya yang ada di LED 7 segment ini hanya bisa menampilkan dari 0 hingga ke angka 9. Nah, sebelumnya untuk angka pembacaan dari LED 7 segment ini dimulai dari ke tengah dari G, F, E, D, C, B lalu ke A. Jadi kalau misalkan di sini angka 0 untuk menampilkan angka 0, jadi G-nya itu yang di tengah sini dia akan 0, maka yang lainnya itu akan 1111. Satu di sini menandakan itu high, sedangkan 0 itu menandakan kalau segmen tersebut dia off. Nah, di simulasi kali ini saya akan menampilkan angka dari 0 hingga ke 9. Berikut untuk simulasinya. Berikut dari penjelasan mengenai LED 7 segment. Sekian dan terima kasih. Untuk rangkaian selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhati Syafaningrum dengan NIM 1010123330012. Di sini saya ingin mempresentasikan implementasi rangkaian 4 bit binary adder yang saya buat di Tinkercad. Tujuan dari rangkaian ini ialah untuk menjumlahkan dua bilangan biner yang masing-masing terdiri dari 4 bit sehingga menghasilkan hasil penjumlahan sebesar 4 bit dan 1 bit carry out jika terjadi overflow. Untuk komponen yang digunakan pada rangkaian ini ialah dua buah deep switch yang di sini berperan sebagai input bilangan biner A dan B. Kemudian juga ada 5 buah LED di sini sebagai output dari hasil penjumlahannya. Jadi di sini ada 5 bit, 4 bit sebagai hasil dan 1 sebagai bit carry out hasil dari overflow-nya. Kemudian ada juga IC yang digunakan. Yang pertama di sini ada IC 74HC86 sebagai exclusive OR gate untuk menghitung hasil penjumlahan setiap bit input. Kemudian ada IC 74HC08 yaitu AND gate untuk menghitung carry intermediate-nya. Nah, kemudian juga ada IC 74HC32 sebagai OR gate untuk menggabungkan kedua sinyal carry menjadi final carry out. Selanjutnya juga ada breadboard dan juga power supply-nya. Untuk struktur rangkaiannya sendiri, rangkaian ini terdiri dari 4 blok full adder yang masing-masing menangani satu pasangan bit dari A dan B. Jadi, tiap full adder ini memiliki dua eksklusif OR gate, kemudian ada 2 AND gate dan 1 OR gate. Rangkaian ini disebut juga dengan ripple carry adder karena carry dari bit sebelumnya akan merambat ke bit berikutnya. Jadi, misalkan dari bit ke 0-nya itu menghasilkan carry, maka carry-nya nanti akan ditambahkan ke bit selanjutnya. Untuk tabel kebenarannya sendiri dari rangkaian ini ialah berikut. Nah, jadi ini untuk tabel kebenaran di satu bit saja. Jadi misalkan
di A 0, maka B-nya 0. Nah, C ini ialah sebagai carry dari carry output sebelumnya, bit sebelumnya. Nah, kemudian ya hasil summary-nya dan carry out jika dari hasil penjumlahan 2 bit tadi memiliki carry untuk dimasukkan ke carry in di bit selanjutnya. Nah, selanjutnya kembali ke rangkaian. Di sini contoh kasusnya, misalkan saya start simulation-nya. Di sini sudah menghasilkan tegangan, sudah ada arus yang mengalir. Misalkan di switch A, hasil inputnya itu di set 0001 atau desimalnya 1. Nah, karena di sini 1 dan di sini masih 0, dia bit 0, bit ke 0 yang nyala atau sebesar 1. Nah, bit B-nya di set ke 0100 atau desimalnya 4. Nah, dari hasil penjumlahan ini terlihat bahwa yang menyala itu ada di bit ke-0, LED ke-0, dan LED kedua. Nah, atau sama dengan bitnya 0, 0, 1, 0, 1. Atau sama dengan desimalnya di 5. Nah, jadi LED carry out di sini nggak menyala karena juga tidak ada overflow dari dari bit sebelumnya. Nah, dari proses penjumlahan ini melibatkan yang pertama itu ada exclusive OR pertama. Jadi A0 exclusive OR B0 dengan 1. Kemudian dieksklusifkan lagi dengan 0 sama dengan 1 sehingga menghasilkan switch 0-nya sama dengan 1. Dan carry out itu dihitung dari kombinasi AND dan exclusive OR sebelumnya. Sedangkan ripple carry itu merambat ke setiap bit hingga bit ke-3. Nah, rangkaian ini menjadi simulasi dari proses penjumlahan digital dalam sistem komputer. Nah, dengan pendekatan ini, kita bisa melihat bahwasanya gerbang logika dasar itu bisa membentuk operasi yang lebih kompleks. Meskipun sebenarnya kalau di Tinkercad ini sendiri, itu sudah ada IC yang bisa langsung menggantikan rangkaian logika ini menjadi satu IC-nya saja yang cukup, yaitu adalah IC nih, berikut 74HC283. Fungsinya adalah 4 bit error. Jadi dengan satu switch ini bisa menggantikan 5 gerbang logika sederhana. Tapi tetap dengan gerbang logika sederhana kita bisa membuat rangkaian yang lebih kompleks selama tabel kebenaran bisa terpenuhi dari gabungan dari gerbang logika tersebut. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Nurma Zariatul Aini dengan NIM 101012300231. Di sini saya ingin menjelaskan rangkaian BCD 7 segment. Nah, BCD 7 segment ini adalah sistem pengendalian tampilan angka pada display 7 segment yang digunakan kode BCD atau binary kode desimal. Nah, sistem ini biasanya digunakan untuk menampilkan angka 0 sampai 9. Nah, 7 segment ini itu 7 segment display ini itu menggunakan LED yang memiliki segmennya 7. Nah, bentuknya itu berbentuk angka 8. Nah, 7 segmen itu biasanya dimulai dari A sampai G. Nah, dari gimana mau tahu A sampai G-nya itu adalah ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Nah, di sini saya akan menampilkan
angka 0 sampai 9 menggunakan 4 bit ini, yang mana ini itu menggunakan slide width. Nah, ini itu untuk meng-off atau meng-on-kan skalar. Nah, di sini itu kita akan menggunakan tabel binary. Nah, di sini kan untuk menghasilkan 0 itu em, kita menginputkan 0, 0, 0, 0 akan menghasilkan 0. Nah, kalau untuk menghasilkan 1 itu kita menginputkan 0, 0, 0, 1. Dia bakalan ber, eh, menghasilkan 1. Untuk menghasilkan 2 itu 0, 0, 10. 0, 0, 10. Untuk 3 itu 0, 0, 11. Dan untuk 4 itu 0, 1, 0, 0, 5, 5, ini 5, ini 7, ini 6, ini 8, ini 8, dan ini 9. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.